Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Saiful dari kelas IPA 3D, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini saya akan membahas tentang transparansi pelayanan publik. Perlu kita ketahui, transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi, dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan pelayanan yang disediakannya kepada masyarakat. Transparansi adalah sebagai produk hukum yang memberikan jaminan untuk mengatur tentang hak memperoleh akses dan penyebarluasan informasi kepada publik. Apalagi transparansi memang telah menjadi semacam suatu etika pergaulan internasional yang mesti ada untuk menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu kunci perwujudan good governance. Transparansi dalam publik disampaikan melalui media cetak, papan pengumuman, dan melalui pemerintah desa atau kelurahan. Namun, karena kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai, sehingga program ini belum dapat diterapkan secara maksimal. Adapun faktor-faktor yang menghambat adalah minimnya kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pekerja, dan akses. Prinsip-prinsip transparansi meliputi yakni Humanitarium Forum Indonesia mengungkapkan 6 prinsip transparansi, yaitu: yang pertama, adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program. Yang kedua, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan. Yang ketiga, adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum. Yang keempat, laporan tahunan. Yang kelima, website atau media publikasi organisasi. Yang terakhir, pedoman dalam penyebaran informasi. Tujuan diselenggarakannya transparansi pelayanan publik yakni untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik, di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Sedangkan tujuan transparansi yang dapat dirasakan oleh lembaga yakni mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. Yang kedua, menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. Dan yang terakhir, membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan. Nah, manfaat transparansi. Manfaat dari adanya transparansi itu dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat penting adanya transparansi lainnya yakni mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholder dalam sebuah organisasi. Dan kedua, lebih mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu. Yang kelima, menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan, karena kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga. Yang terakhir, mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha. Mungkin itu saja sedikit dan banyaknya penjelasan tentang transparansi publik. Akhirul kalam. Jangan lupa senyum hari ini karena senyum itu ibadah.
Jangan lupa berbagi karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa bersyukur karena kunci kebahagiaan adalah bersyukur. Wallahu yahdi ilal khairi wal amanah billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.